Baiklah, ini materi lanjutan dari pertemuan kedua, yaitu salah satu tujuannya yaitu model sistem terdistribusi dan permasalahan sistem terdistribusi. Adapun tujuan dari materi di atas, yang pertama menjelaskan model-model sistem terdistribusi, yang kedua mengidentifikasi permasalahan utama yang muncul dalam sistem terdistribusi, memberi contoh analogi kehidupan nyata dan tiap model dan masalahnya. Yang berikutnya memahami contoh sederhana simulasi permasalahan sistem terdistribusi dengan skrip. Oke, sebelum kita lanjut, tetap kita review kembali pengertian dari sistem terdistribusi. Di sini dikatakannya sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau node istilahnya yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Tujuannya berbagi sumber daya, meningkatkan keandalan dan skalabilitas. Kalau kita buat dalam analogi seperti tim kerja online di kampus, setiap dosen bekerja dalam ruangan yang berbeda, tetapi berkolaborasi dalam satu proyek melalui Google Drive atau sistem cloud kampus. Oke, yang berikutnya adalah model sistem terdistribusi. Terdapat beberapa model utama, ada model arsitektur, yaitu menggambarkan bagaimana komponen sistem berinteraksi, contoh client server, peer-to-peer, three-tier model. Yang kedua, model komunikasi, yaitu menjelaskan cara proses berkomunikasi, sinkron, asinkron, RPC, atau message passing. Baru yang berikutnya model konsistensi dan replikasi. Ini menggambarkan bagaimana data tetap konsisten di berbagai node. Contoh model arsitektur, misalnya client server model, yaitu klien meminta layanan ke server, server memberikan respon. Kalau kita analogikan seperti mahasiswa meminta data nilai ke server kampus Syakat, baru server memproses dan mengirim hasilnya. Yang kedua, peer-to-peer model. Artinya di sini setiap node bisa menjadi klien sekaligus server. Tidak ada pusat tunggal. Analoginya seperti berbagi file lewat Bluetooth antar ponsel. Keduanya bisa mengirim dan menerima. Yang berikutnya, three-tier model, yaitu ada klien, aplikasi server, dan database server. Contoh umum pada aplikasi web modern. Kalau kita analogikan seperti restoran, pelanggan dianggap klien, memesan ke pelayan melalui aplikasi server, baru dan kemudian meminta makanan ke dapur, yaitu data kita anggap sebagai database server. Permasalahan dalam sistem terdistribusi ini ada beberapa tantangan utama. Yang pertama adalah sinkronisasi dalam sistem dalam waktu. Setiap node punya jam sendiri, bisa berbeda waktu. Baru yang berikutnya konsistensi data. Data di node berbeda, bisa tidak sama karena mungkin ada delay. Baru ada kegagalan, node atau jaringan bisa gagal. Keamanan, risiko penyadapan, serangan, dan otoritas yang salah. Baru yang berikutnya komunikasi, jarak dan kapasitas jaringan mempengaruhi kinerja. Di sini ada kita buat analogi
permasalahannya. Misalnya untuk sinkron waktu, kalau misalnya dalam dunia nyata kita, jam dinding di setiap ruangan kampus bisa tidak sama ya. Misalnya mahasiswa dan dosen punya waktu yang berbeda untuk absen. Baru konsistensi data, versi tugas mahasiswa berbeda di laptop dan di Google Drive. Itu ya replikasi yang belum selesai. Baru fault tolerance-nya, salah satu anggota tim absen tapi proyeknya tetap berjalan. Not gagal tapi sistem harus jalan. Keamanan, file nilai bocor ke mahasiswa. Ini data tanpa otoritas disalahgunakan. Data tanpa otorisasi ya disalahgunakan. Aplikasi nyata dalam sister ya. Contohnya di Google Drive ada client server, replikasi, permasalahan data adalah konsistensi dan sinkronisasi data. Baru misalnya dalam Netflix ada peer-to-peer, ada content delivery network, misalnya skalabilitas dan fault tolerance-nya. Baru backchain, peer-to-peer dan konsensusnya, konsisten dan keamanannya. Baru ada sistem cloud, AWS atau GCP, itu dengan model yang digunakan adalah 3-tier, itu skalabilitas dan fault tolerance-nya. Baru ada tambahan di sini, misalnya kalau modelnya client server itu ya mahasiswa dengan dosen lah ya. Mahasiswa meminta nilai ke server Siakat. Baru peer-to-peer itu kerja kelompok, semua anggota bisa memberi dan menerima informasi. Kalau yang Twitter itu restoran, jadi ada klien, ada pelayan, ada dapur. Jadi kesimpulannya di sini dikatakan model sistem terdistribusi membantu memahami bagaimana komponen sistem berinteraksi. Yang kedua, permasalahan seperti sinkronisasi, konsistensi, dan fault tolerance harus dikelola agar sistem tetap handal. Simulasi sederhana membantu memahami tantangan nyata seperti waktu yang tidak sinkron. Nah, kita sudah membahas tentang model dan permasalahan data sistem terdistribusi. Intinya, sistem ini seperti kerja kelompok, kalau semua anggota aktif dan saling terhubung, hasil akan jauh lebih baik. Jadi, pastikan kalian tetap online dan sinkron juga dalam belajar ya. Saya rasa terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di video pertemuan yang berikutnya.